Basta may adil macoba niya dyan sa pingerang Mandesa jangan kalau har aku nanya ringin. Iya ringin. Iya. Tama sa natin namin ng alam ano mauli, nag-ano yun nagte. Hubay yung iya. Saya suruh ini memang bisa dong. Yo
galing. Lalu kami galing. Ini wala nila pa man. Okay na aja. Tahu na. Main udah itu sih bersih bisa kita. Mana tuh minta dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Innama ya'muru masajid
artinya sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap melaksanakan salat, menunaikan zakat dan tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang memakmurkan masjid. Salah satu bentuk memakmurkan masjid adalah mendirikannya. Karena tidak mungkin kita melakukan berbagai bentuk memakmurkan masjid yang lain seperti membersihkannya, merawatnya, menjaganya, salat di dalamnya dan seterusnya kalau masjid sendiri belum didirikan. Maka mendirikan masjid merupakan langkah pertama yang harus dilakukan untuk memakmurkan masjid. Rasulullah SAW juga telah memerintahkan kaum muslimin untuk mendirikan masjid sebagaimana dalam hadis yang artinya dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata Rasulullah SAW memerintahkan untuk membangun masjid di perkampungan penduduk serta memerintahkan untuk membersihkannya dan memberinya wewangian. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud dan At-Tirmizi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, membangun masjid merupakan amal saleh yang sangat agung, memiliki banyak keutamaan. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, termasuk amal jariah. Hal ini sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, yang artinya di antara amalan orang mukmin yang akan terus mengalir kepadanya setelah kematiannya adalah ilmu yang dia ajarkan dan dia sebarluaskan, dan anak-anak salih yang dia tinggalkan, dan mushaf yang dia wariskan, atau masjid yang dia dirikan, atau rumah untuk orang yang sedang dalam perjalanan Ibnu Sabil yang dia dirikan, atau sungai yang dia alirkan, atau sedekah yang dia keluarkan dari hartanya di masa sehatnya dan di masa hidupnya akan mengalir kepadanya setelah kematiannya. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Al-Albani menyatakannya sebagai hadis hasan. Yang kedua, Allah Ta'ala akan membangun rumah untuknya di surga bagi yang membangun masjid secara ikhlas karena Allah. Nabi SAW bersabda, yang artinya siapa saja yang membangun masjid karena Allah, walaupun hanya sebesar tempat burung bertelur atau lebih kecil lagi, maka Allah menggunakan untuk sebuah rumah di surga. Hadis riwayat Ibnu Majah dan disahihkan oleh Albani. Dan di dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Muslim disebutkan sebuah hadis bahwa Nabi SAW bersabda, yang artinya siapa saja yang membangun masjid yang diniatkan hanya untuk mendapatkan keridhaan Allah semata, maka Allah membangunkan untuknya dan semisal dengan masjid tersebut di surga. Saat menjelaskan tentang keagungan pahala membangun masjid di dalam hadis ini, Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, sabda Nabi SAW, "Mithlahu," dan semisal dengan masjid tersebut, itu kemungkinan mengandung dua makna. Yang pertama, maknanya adalah Allah Ta'ala membangunkan untuknya yang semisal dengannya dalam hal sebutan, yaitu rumah. Namun sifat rumah tersebut dalam hal luasnya dan yang lain-lainnya maka sudah sangat tidak diketahui keutamaannya, yaitu tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan tidak pernah terlintas dalam hati manusia. Yang kedua, maknanya adalah keutamaannya dibandingkan rumah-rumah di
keseimbangan. Ada fenomena syariat yang mesti kita ikuti agar amalan saleh yang agung ini tidak sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antara rambu-rambu syariat yang perlu kita ikuti dalam membangun masjid adalah sebagai berikut. Yang pertama, ikhlas dalam niat. Niat yang ikhlas merupakan paras seluruh amal. Kita hanya akan mendapatkan balasan dari amal kita sesuai dengan niat kita saat melakukan amal tersebut. Rasulullah SAW bersabda. Yang kedua, tidak membangun masjid yang berdekatan dengan masjid yang telah ada sebelumnya, kecuali ada sebuah kebutuhan yang sangat mendesak. Misalnya, kapasitas ruangan yang sudah tidak memadai. Ini demi menjaga kesatuan jemaah dan menghindari perpecahan. Allah Subhanahu wa taala telah mencela orang-orang yang munafik yang membangun masjid dengan tujuan untuk memecah belah kaum muslimin dalam firman-Nya. Yang artinya, dan di antara orang-orang munafik itu ada yang mendirikan masjid untuk menimbulkan bencana pada orang-orang yang beriman, untuk kekafiran dan untuk mencegah belah di antara orang-orang yang beriman, serta menunggu kedatangan orang-orang yang telah memerangi Allah dan Rasul-Nya sejak dahulu. Mereka dengan pasti bersumpah, kami hanya menghendaki kebaikan, dan Allah menjadi saksi bahwa mereka itu pendusta dalam sumpahnya. Yang artinya, janganlah engkau melaksanakan salat dalam masjid itu selama-lamanya. Sungguh, masjid yang didirikan atas dasar takwa sejak hari pertama adalah lebih pantas engkau melaksanakan salat di dalamnya. Di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri. Allah menyukai orang-orang yang bersih. At-Taubah ayat 107 sampai 108. Yang ketiga, memelihara hak-hak tetangga masjid dan tidak menimbulkan mudarat kepada mereka. Hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW, la darra wa dirra, yang artinya tidak boleh berbuat darar, begitu pula tidak pula berbuat dirar. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 2340 sahih. Kemakdaratan, sedangkan sebagian ulama lainnya mengatakan ada perbedaan. Meskipun para ulama berbeda pendapat, namun pada intinya segala kemakdaratan apapun bentuknya adalah hal yang terlarang yang harus dihilangkan. Sudah sama kita ketahui bahwa salah satu ruh saling menolong di antara kaum muslimin adalah memelihara hak di antara mereka. Di antara hak kaum muslimin yang paling mendasar adalah hak bertetangga. Dan tetangga masjid secara khusus lebih layak untuk dipelihara dan dicegah segala hal yang bisa menyebabkan gangguan atau mudarat kepada tetangga masjid. Yang keempat, memperhatikan arah kiblat. Di antara persoalan yang harus benar-benar diperhatikan adalah mengarahkan masjid ke tempat arah kiblat, karena menghadap kiblat merupakan salah satu syarat sah salat. Yang kelima, dilarang membangun masjid di atas kuburan. Hal ini sebagaimana dalam hadis dari Jundub bin Abdillah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar bahwa 5 hari sebelum Nabi SAW wafat, beliau bersabda, yang artinya, ketahuilah bahwa orang-orang sebelum kalian mereka menjadikan kuburan para nabi, dan orang-orang saleh mereka menjadi masjid-masjid. Ketahuilah, janganlah kalian semua menjadikan kuburan sebagai masjid-masjid. Sesungguhnya aku melarang kalian semua dari perbuatan itu. Hadis riwayat Muslim nomor 532. Ini adalah 5 hal terpenting yang harus diperhatikan saat membangun masjid. Tentu saja masih ada hal-hal lainnya yang perlu dipertimbangkan dalam
Misalnya, masalah hiasan masjid, kelayakan lokasi pendirian, masjid ditinjau berbagai sisinya, masalah mengatur saf atau barisan salat. Kemudian, masalah pengaturan ruang salat bagi wanita, masalah sirkulasi air wudhu, dan lain-lain yang tidak memungkinkan untuk dibahas seluruhnya dalam waktu yang sangat terbatas ini. Demikianlah khutbah tentang keutamaan membangun masjid yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah walhamdulillah thumma alhamdulillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Wa ya ayyuhan nas usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullaha al-'azim yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidukum wa ladzikrullahi akbar. Aqimus shalah. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة وحي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Ki Mabose, Ki Rapaki, satu salah untuk pernah salah terjemah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا
فإذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضي الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
parola. Kenapa tidak mau lihat bawah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin tuan hadirat sekalian, para jemaah yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana pada hari Jumat ini kita sedang berkumpul di tempat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang baik akan dan melaksanakan salat Jumat secara dengan baik. Kemudian salam dan taslim tertutup dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi akan memberikan sebagai teladan kepada kita semua sehingga alhamdulillah kita semua bisa membedakan antara orang-orang yang asyagam dan baik. Seandainya Allah Subhanahu wa taala dapat jadi peraturannya jawab, maka tidak ada yang mengikuti peraturannya. Begitu pula seandainya Allah Subhanahu wa taala dapat jadi kira-kira dapat jadi peraturan yang kira-kira lagi baik dengan Allah. Tapi begitulah sempurnanya Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadikan yang namanya berpasang-pasangan. Ada laki-laki, ada perempuan. Disitulah yang mengandung istilahnya yang namanya saling bersaing di dalam kita dan kita banyak. Oleh karena itu bapak-bapak dan ibu sekalian, izinkanlah kami untuk menjadi sentral acara pada siang hari ini. Ya, mereka sebagai perempuan, maaf bahasanya saya